Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan akhir studi kasus Asrama Putri UPN Veteran Jawa Timur dengan mata kuliah Basis Data B081 dengan dosen pengampu Ibu Retno Mumpuni, Eskom MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabila Ilmaidi Jayana dengan nomor akhir NPM 039. Perkenalkan, nama saya Intan Mayuni dengan NPM 002. Saya Anindya Kalisan Nurdianti dengan nomor akhir NPM 011. Saya Intan Matul Fitri dengan NPM akhir 146. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1. Pada modul 1 ini berisi bukti data izin mahasiswa Asrama Putri UPN Veteran Jawa Timur. Selain itu terdapat tabel-tabel awal dan atribut yang terlibat sesuai bukti data izin mahasiswa Asrama Putri UPN Veteran Jawa Timur. Tabel-tabel dibuat dalam Excel dan diberi penjelasan singkat pada tiap-tiap tabel. Yang pertama ada bukti data izin mahasiswa Asrama UPN. Yang kedua ada tabel awal. Tabel awal ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini berisi atribut NPM, tahun masuk, nama mahasiswa, fakultas, program studi, nomor telepon, kota, ID kamar, lantai, nomor kamar, dan kode kamar. Atribut NPM dan ID kamar menjadi primary key pada tabel mahasiswa. Berikutnya ada tabel pegawai. Tabel mahasiswa berisi atribut ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, kota, dan jenis pekerjaan. Atribut ID pegawai menjadi primary key pada tabel pegawai. Selanjutnya yaitu tabel izin mahasiswa. Tabel izin mahasiswa berisi atribut ID izin, nama mahasiswa, nomor kamar, keterangan, kota, tanggal izin, dan tanggal balik. Atribut ID izin menjadi primary key pada tabel izin mahasiswa. Berikutnya ada tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini berisi atribut Pada tabel paket mahasiswa berisi atribut tanggal, ID kurir, nama kurir, jenis paket, ID penerima, nama penerima, dan nomor kamar. Atribut ID kurir dan ID penerima menjadi primary key pada tabel paket mahasiswa. Selanjutnya ada tabel fasilitas asrama. Tabel fasilitas asrama berisi ID fasilitas, jenis fasilitas, dan lantai. Atribut ID fasilitas menjadi primary key pada tabel fasilitas asrama. Selanjutnya yaitu ada tabel perawatan dan perbaikan fasilitas. Tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama berisi tanggal pengaduan, ID perawatan, tanggal perawatan, status perbaikan, keterangan, dan penanggung jawab. Atribut ID perawatan menjadi primary key pada tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama. Selanjutnya ada tabel kegiatan asrama. Pada tabel kegiatan asrama berisi atribut ID kegiatan, jenis kegiatan, tanggal kegiatan, jam kegiatan, dan penanggung jawab. Atribut ID kegiatan menjadi primary key pada tabel kegiatan asrama. Selanjutnya, modul 2 membahas dan menentukan hasil normalisasi dari tabel-tabel yang telah kita buat agar memenuhi syarat 1NF, 2NF, dan 3NF. Tiap syarat memiliki sebuah kriteria masing-masing yang harus dipenuhi. Untuk 1NF terpenuhi jika tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Untuk 2NF terpenuhi jika tabel telah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Untuk 3NF terpenuhi jika tabel telah memenuhi bentuk 2NF dan tidak ada atribut yang bukan kunci memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Yang pertama, tabel mahasiswa. Pada analisis 1NF, tabel mahasiswa telah memenuhi analisis 1NF.
karena pada tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak, atribut composite, atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Pada analisis 2NF, tabel mahasiswa ini tidak memenuhi karena semua atribut selain primary key tidak secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Agar tabel ini memenuhi syarat 2NF, tabel perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel sebagai berikut. Yang pertama ada tabel mahasiswa memiliki primary key NPM dengan atribut nama mahasiswa, tahun masuk, fakultas, program studi, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, tabel kedua yaitu tabel kamar asrama, memiliki primary key ID kamar dan memiliki atribut lantai, nomor kamar, dan kode kamar. Next. Pada analisis 3NF, tabel mahasiswa memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Next. Selanjutnya, tabel pegawai. Pada analisis 1NF, tabel pegawai memenuhi 1NF karena pada tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau atribut composite maupun kombinasinya dalam domain data yang sama. Pada analisis 2NF, tabel pegawai memenuhi analisis 2NF karena semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Pada analisis 3NF, tabel pegawai memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Next. Selanjutnya, tabel izin mahasiswa. Pada analisis 1NF, tabel izin mahasiswa telah memenuhi analisis tersebut karena pada tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak, atribut composite, atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Pada analisis 2NF, tabel izin mahasiswa memenuhi analisis 2NF karena semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Pada analisis 3NF, tabel izin mahasiswa memenuhi analisis tersebut karena tidak ada atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Next. Selanjutnya, tabel paket mahasiswa. Pada analisis 1NF, tabel paket mahasiswa memenuhi 1NF karena pada tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau atribut composite maupun kombinasinya dalam domain data yang sama. Selanjutnya, analisis 2NF. Tabel paket mahasiswa tidak memenuhi analisis 2NF karena tabel tersebut semua atribut selain primary key-nya tidak secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Agar memenuhi syarat 2NF, tabel perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel pengirim paket yang memiliki primary key ID kurir, memiliki atribut tanggal pengirim, nama kurir, jenis paket. Selanjutnya ada tabel penerima paket memiliki primary key ID penerima dan memiliki atribut tanggal penerima, nama penerima, nomor kamar. Next. Selanjutnya, tabel pengirim paket. Sama tabel penerima paket. Analisis 3NF. Tabel penerima paket mahasiswa sama memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Next. Selanjutnya, tabel fasilitas asrama. Dengan analisis 1NF, yaitu tabel fasilitas tersebut telah memenuhi 1NF karena pada tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut. Atribut proportions atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Dengan analisis 2NF, yaitu tabel izin mahasiswa telah memenuhi analisis 2NF karena semua atribut selain primary key secara utuh memiliki function dependensi pada primary key. Kemudian analisis 3NF. Tabel fasilitas asrama memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Dengan ketentuan
ID fasilitas sebagai pemberi, kemudian mempunyai atribut yaitu jenis fasilitas dan lantai. Selanjutnya tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama. Dengan analisis 1NF yaitu tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama tersebut telah memenuhi 1NF karena pada tabel ini tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value, atribut composite atau kombinasinya dalam domain yang data yang sama. Sedangkan analisis 2NF yaitu tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama telah memenuhi analisis 2NF. Karena semua atribut selain pemiliki secara utuh memiliki function dependensi pada pemiliki. Dengan analisis 3NF yaitu tabel perawatan dan perbaikan fasilitas asrama memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut yang bukan memiliki ketergantungan transitif pada pemiliki. Berikut merupakan penjelasan fungsi dan dependensi pada tabel izin mahasiswa. ID fasilitas ini yaitu pemiliki dan mempunyai atribut yaitu tanggal pengajuan, tanggal perawatan, status perbaikan, dan keterangan. Selanjutnya tabel kegiatan asrama. Tabel asrama memiliki analisis 1NF yaitu telah memenuhi 1NF karena pada tabel tidak memenuhi atribut bernilai banyak atau multi-value, atribut komposite atau kombinasi dalam domain data yang sama. Sedangkan analisis 2NF yaitu telah memenuhi analisis 2NF karena semua atribut selain pemiliki secara utuh memiliki fungsi dependensi pada pemiliki. Dengan analisis 3NF, ini sudah memenuhi analisis 3NF karena tidak ada atribut bukan pemiliki memiliki ketergantungan transitif pada pemiliki. Dengan ID-nya yaitu jenis kegiatan, memiliki atribut nomor, tanggal kegiatan, jam kegiatan, Apakah terlihat? Kelihatan nggak? Berikut adalah modul 3 yaitu CRD. Di sini ada tabel mahasiswa dengan tabel kamar memiliki relasi many to one karena satu kamar dapat diisi lebih dari satu mahasiswa. Lalu relasi berikutnya ada mahasiswa dengan izin. Mahasiswa dapat memiliki dapat izin lebih dari satu kali. Lalu selanjutnya ada mahasiswa dengan penerima paket. Satu mahasiswa dapat menerima lebih dari satu paket, maka relasinya one to many. Lalu selanjutnya ada penerima paket dengan pengirim paket. Penerima paket dengan pengirim paket memiliki relasi many to one karena pengirim paket dapat mengirim lebih dari satu penerima. Lalu selanjutnya ada kegiatan dengan pegawai. Relasi kegiatan dengan pegawai yaitu many to one karena lebih dari satu pegawai, maksudnya satu pegawai dapat menjadi penanggung jawab lebih dari satu kegiatan. Lalu selanjutnya ada pegawai dan perawatan. Memiliki relasi one to many karena satu pegawai dapat menjadi penanggung jawab lebih dari satu perawatan. Lalu selanjutnya ada fasilitas dan perawatan memiliki relasi one to many karena satu fasilitas dapat
mengalami perawatan lebih dari sekali. Sekian. Lalu saya akan menjelaskan di model di sini saya akan menjelaskan di modul 4. Di sini saya akan menjelaskan CDM terlebih dahulu. CDM di sini ada tabel mahasiswa CDM sendiri. Itu adalah singkatan dari konseptual data model atau mode data konseptual. CDM adalah representasi abstrak dari struktur data dalam sebuah sistem informasi yang dirancang untuk menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Tujuan utama dari CDM adalah untuk memberikan gambaran umum yang jelas dan mudah dipahami mengenai data yang digunakan dalam suatu sistem tanpa memperhatikan detail teknis dari implementasi fisiknya. Lalu, CDM dari data mahasiswa asrama UPN Veteran Jawa Timur ini memiliki tabel mahasiswa, kamar asrama, penerima paket, izin mahasiswa, lalu ada pengirim paket, penerima paket, lalu ada tabel fasilitas, lalu ada tabel pegawai, ada tabel perawatan fasilitas, lalu ada kegiatan asrama. Di tabel mahasiswa ini memiliki 8 entitas, yaitu NPM, ID kamar, tahun masuk, nama mahasiswa, fakultas, prodi, nomor telepon, kota. ID kamar di sini itu sebagai foreign key, dan NPM ini sebagai primary key. Lalu di sini ada kamar asrama, memiliki ID kamar, lantai kamar, nomor kamar, dan kode kamar. Lalu penerima paket ini memiliki entitas seperti ID penerima, tanggal, ID kurir, NPM, nama penerima, dan nomor kamar. Lalu di sini ada tabel izin mahasiswa yang memiliki entitas seperti ID izin, NPM, nama mahasiswa, nomor kamar, kota, keterangan tanggal izin, dan tanggal balik. Lalu di sini ada ID penerima paket, memiliki entitas seperti ID penerima, tanggal, ID kurir, NPM, nama penerima, nomor kamar. Lalu pengirim paket mempunyai entitas seperti ID kurir, tanggal, nomor kurir, jenis paket. Lalu ada fasilitas asrama, memiliki entitas ID fasilitas, jenis fasilitas, dan lantai. Lalu ada perawatan fasilitas, memiliki ID perawatan, ID fasilitas, ID pegawai, tanggal pengaduan, tanggal perawatan, status perbaikan, keterangan, dan penanggung jawab. Lalu ada pegawai, ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon kota, jenis pekerjaan. Lalu ada kegiatan asrama, ada ID kegiatan, ID pegawai, jenis kegiatan, tanggal kegiatan, jam kegiatan, dan penanggung jawab. Lalu di sini akan menjelaskan tentang PDM. PDM adalah Physical Data Model atau model data fisik. PDM sendiri adalah representasi rinci dari struktur database yang akan diimplementasi pada sistem manajemen basis data. Berbeda dengan konsep yang CDM tadi, yang lebih abstrak dan fokus pada pemahaman bisnis, PDM ini lebih ke teknis yang mendetail dan mencakup aspek-aspek implementasi fisik dari basis data. Di PDM sendiri, tadi kan tabel mahasiswa itu sama kamar asrama kan memiliki hubungan relasi, maka ID kamar itu termasuk ke tabel kamar sebagai foreign key gitu. Lalu di sini penerima paket ada primary key-nya itu ID penerima, lalu foreign key-nya itu ada ID kurir dan NPM. Lalu di ID izin mahasiswa itu primary key-nya ID izin, lalu foreign key-nya di NPM karena berhubungan dengan tabel mahasiswa.
Lalu penerima paket tadi, primary key-nya ID penerima, lalu foreign key-nya ada ID kurir, NPM, lalu pengirim paket, ID kurir, primary key-nya ID kurir. Lalu fasilitas asrama juga memiliki primary key ID fasilitas, lalu perawatan fasilitas memiliki primary key ID perawatan, foreign key-nya itu ada ID fasilitas sama ID pegawai. Lalu di pegawai sendiri cuma ada primary key ID pegawai. Lalu kegiatan asrama memiliki primary key ID kegiatan. Lalu untuk foreign key-nya ID pegawai. Selanjutnya modul 5. Pada modul 5 berisi DDL dan DML sesuai dengan PDM sebelumnya. DDL digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database, mencakup perintah-perintah untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek database seperti tabel, indeks, dan view. Sedangkan DML digunakan untuk mengelola data di dalam objek-objek yang didefinisikan oleh DDL, mencakup perintah-perintah untuk menambah, mengubah, mengambil, dan menghapus data dalam tabel. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language. Yang pertama, kita mengimplementasikan syntax create. Syntax create digunakan untuk membuat tabel yang tertera pada PDM. Create tabel mahasiswa. Sebelumnya, kita menggunakan query create tabel mahasiswa dengan atribut npm tipe data char 20, tahun masuk tipe data int, nama mahasiswa varchar 20, fakultas varchar 20, program studi varchar 20, nomor telepon char 20, kota varchar 20, dan menetapkan primary key mahasiswa, yaitu npm. Setelah dijalankan, query tersebut akan muncul tabel data. Selanjutnya, tabel kamar asrama. Create tabel kamar asrama dengan atribut ID kamar, char 20, lantai INT, nomor kamar INT, kode kamar INT, dan menetapkan primary key kamar asrama, yaitu ID kamar. Setelah dijalankan, query-nya akan muncul tabel data kamar asrama. Selanjutnya, tabel pegawai asrama. Create tabel pegawai dengan atribut ID pegawai char 20, nama pegawai varchar 20, nomor telepon char 20, kota varchar 20, jenis pekerjaan varchar 20, dan menetapkan primary key pegawai, yaitu ID pegawai. Setelah dijalankan, akan muncul tabel data tabel pegawai. Selanjutnya, tabel izin mahasiswa. Dengan query create tabel izin mahasiswa, dengan atribut ID izin char 20, nama mahasiswa varchar 20, nomor kamar INT, kota varchar 20, keterangan varchar 20, tanggal izin date, tanggal balik date, dengan menetapkan primary key izin mahasiswa yaitu ID izin. Setelah dijalankan query-nya, akan muncul tabel data izin mahasiswa. Selanjutnya, tabel pengirim paket mahasiswa. Menjalankan query create tabel pengirim paket dengan atribut ID kurir char 20, tanggal balik date, nama kurir varchar 20, jenis paket varchar 20, constraint yaitu primary key pengirim paket, ID kurir. Setelah dijalankan query-nya akan muncul tabel data pengirim paket. Selanjutnya, tabel penerima mahasiswa. Sebelum dijalankan, ini create tabel penerima paket dengan entitas ID penerbit char 20, tanggal date, nama penerima varchar 20, nomor kamar INT. Dengan perintah memiliki yaitu ID penerima. Setelah dijalankan, muncullah tabel penerima paket. Kemudian tabel fasilitas asrama. Sebelum kita jalankan, create tabel fasilitas, ID fasilitas char 20, jenis fasilitas varchar 20, lantai INT, dengan primary key yaitu ID fasilitas. Setelah dijalankan, muncullah tabel fasilitas. Kemudian tabel perawatan fasilitas. Sebelum kita jalankan yaitu create tabel perawatan fasilitas, ID perawatan char 20, tanggal pengaduan date, tanggal perawatan date, status perbaikan varchar 20, keterangan varchar 20, penanggung jawab varchar 20, dengan meminta
sebagai pemiliki yaitu ID perawatan. Setelah dijalankan, muncullah tabel perawatan fasilitas, kemudian tabel kegiatan di asrama. Sebelum kita jalankan yaitu chart tabel kegiatan asrama, ID kegiatan CHAR 20, jenis kegiatan Farca 20, tanggal kegiatan date, jam kegiatan time, penanggung jawab Farca 20 dengan pemiliki yaitu ID kegiatan. Setelah kita jalankan, muncullah tabel kegiatan di asrama putri. Selanjutnya, sintaks alter digunakan untuk menambahkan atribut baru dan juga menetapkan atribut tersebut sebagai foreign key yang mengacu pada tabel lain atau parent table. Yang pertama, tabel mahasiswa. Dengan query alter tabel mahasiswa, menambahkan atribut ID kamar, char 20, ID izin char 20, dan alter mahasiswa menambahkan ID kamar dan ID izin sebagai foreign key dan referensi pada tabel kamar asrama dan izin mahasiswa. Selanjutnya, tabel penerima paket dengan alter table menambahkan atribut NPM char 20, atribut ID kurir char 20, dan menetapkannya sebagai foreign key pada tabel penerima paket dan mereferensikan pada parent table-nya yaitu tabel mahasiswa dan pengirim paket. Selanjutnya, alter table perawatan fasilitas dengan menambahkan atribut ID fasilitas char 20, ID pegawai char 20, dan menetapkannya sebagai foreign key pada tabel perawatan fasilitas yang bereferensi pada parent table yaitu tabel fasilitas dan pegawai. Selanjutnya, tabel kegiatan. Di dalam tabel kegiatan, di sini kami akan menambah yaitu ID pegawai dengan char 20 dengan foreign key yaitu pegawai ID pegawai. Selanjutnya, syntax drop. Syntax drop digunakan untuk menghapus tabel diinginkan. Selanjutnya, syntax drop ini digunakan untuk menghapus tabel yang diinginkan. Dengan tabel, misal pengirim paket, ID kurir dengan char 20, tanggal balik, date, nama kurir pakai voucher 20, jenis paket pakai voucher 20, lalu constraint paket penerima, dimilikinya ID kurir, drop tabel pengirim paket. Maka ini berjalan. Lalu ada tabel perawatan fasilitas, tabel perawatan fasilitas, ID perawatan char 20, tanggal pengaduan date, tanggal perawatan date, status perbaikan voucher 20, lalu keterangan pakai voucher 20, lalu penanggung jawab voucher 20, lalu constraint perawatan fasilitas dengan primary key ID perawat. Lalu di bawahnya ada drop tabel perawat fasilitas. Lalu ada tabel kegiatan asrama dengan tabel kegiatan asrama, lalu ID kegiatan dengan char 20, lalu jenis kegiatan dengan voucher 20, lalu ada tanggal kegiatan dengan date, lalu jam kegiatan dengan date, lalu penanggung jawab dengan voucher 20, constraint kegiatan asrama dengan primary key ID kegiatan, lalu drop tabel dengan kegiatan asrama. Selanjutnya DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, sintaks insert digunakan untuk memasukkan sebuah data atau banyak data pada tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa memasukkan 30 data,
kepada di tabel mahasiswa menggunakan sintaks insert into. Selanjutnya, tabel kamar asrama memasukkan 30 data ke dalam tabel kamar asrama dan berikut merupakan tabel datanya. Selanjutnya, tabel pegawai asrama. Kita masukkan 30 data ke dalam tabel pegawai asrama dan berikut merupakan tabel datanya. Tabel pegawai. Selanjutnya, tabel izin mahasiswa. Kita masukkan 30 data dan berikut merupakan tabel datanya. Selanjutnya, tabel pengirim paket mahasiswa dimasukkan 30 data dan berikut merupakan tabel datanya. Selanjutnya, tabel penerima paket mahasiswa dengan menggunakan insert intro, dan ini merupakan tabel dari 30 data. Setelah itu, tabel fasilitas asrama dengan menggunakan insert intro dengan memasukkan 30 data, dan berikut ini adalah data 30. Selanjutnya, tabel perawatan fasilitas dengan memasukkan insert intro 30 data dengan menggunakan dengan 30 data. Kemudian tabel kegiatan di asrama dengan memasukkan insert intro dengan 30 data. Berikut ini adalah data 30 dari kegiatan di asrama. Selanjutnya, sintaks update digunakan untuk sebuah query yang digunakan untuk mengupdate atau mengubah sebuah data yang telah tersimpan pada sebuah tabel. Sebelumnya, tahun masuk pada nama mahasiswa Stanley adalah 22. Yaitu setelah itu diupdate tahun masuknya menggunakan query update mahasiswa set tahun masuk sama dengan 2022, yang dimana NPM sama dengan yang ini. Setelah dijalankan, tahun masuk Stanley berubah menjadi 2022. Selanjutnya, tabel kamar asrama. Ingin mengupdate lantai dengan query update kamar asrama, set lantai sama dengan 1, yang dimana nomor kamar sama dengan 6. Setelah dijalankan, akan berubah seperti ini. Selanjutnya, tabel pegawai asrama. Sebelumnya, tabelnya seperti ini. Ingin mengupdate nama pegawai dengan query update pegawai, set nama pegawai sama dengan Norma, yang dimana ID pegawai sama dengan C001, dan data akan update. Selanjutnya, tabel data izin mahasiswa. Sebelumnya, datanya seperti ini. Lalu kita update tanggal baliknya dengan menggunakan query update izin mahasiswa set tanggal balik sama dengan 2024, bulan 4, tanggal 8, yang dimana nomor kamar sama dengan 305, dan tabel datanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, tabel pengirim paket. Tabel datanya sebelumnya seperti ini, lalu kita update jenis paketnya menggunakan query update pengirim paket, set jenis paket sama dengan makanan, yang dimana ID kurir yaitu ini. Setelah diupdate, akan berubah tabel datanya seperti ini. Selanjutnya, tabel penerima paket mahasiswa. Sebelumnya datanya seperti ini, kemudian update nomor kamar yaitu dengan query update penerbit paket set nomor kamar 212, di mana ID penerima yaitu B001. Setelah update nomor kamar, muncullah B001 2024 0323, nama penerima Fadila, nomor kamar 213, NPM
230120100255 ID kurir SPX ID 987. Selanjutnya tabel fasilitas asrama. Sebelumnya tabelnya seperti ini. Kemudian update jenis fasilitas, di mana query-nya yaitu fasilitas, set jenis fasilitas, kursi, di mana ID fasilitas F0030. Setelah itu, update jenis fasilitas, muncullah tabel seperti ini. Kemudian tabel perawatan fasilitas, sebelumnya tabel seperti ini. Kemudian update status perbaikan dengan query update perawatan fasilitas, di mana status perbaikan sama dengan perbaikan di ID perawatan J0020. Setelah update status perbaikan, muncullah tabel pergantian seperti ini. Selanjutnya, tabel kegiatan di asrama. Sebelumnya, tabel seperti ini. Kemudian update jam kegiatan asrama set jam kegiatan sama dengan jam 9, di mana ID kegiatannya K001. Kemudian setelah diupdate jam kegiatan, muncullah tabel seperti ini. Selanjutnya, sintaks delete merupakan sebuah sintaks yang digunakan dalam database untuk menghapus salah satu data yang ingin kita hapus pada sebuah tabel. Yang pertama, tabel mahasiswa. Sebelumnya, terdapat tabel dengan nama mahasiswa Stanley. Setelah di-delete, menggunakan query delete from izin mahasiswa, where nama mahasiswa sama dengan Stanley, dan setelah dijalankan, tabel data Stanley akan hilang. Selanjutnya, tabel kamar asrama. Sebelumnya, seperti ini. Selanjutnya, menjalankan query delete from kamar asrama, where nomor kamar sama dengan 9. Setelah di-delete, tabel datanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, tabel pegawai asrama. Sebelumnya, tabel datanya seperti ini. Lalu, ingin mendelete kota dengan query delete from pegawai, where kota sama dengan Mojokerto. Setelah di-delete, akan muncul tabel data seperti ini. Dan di tabel data dengan kota Mojokerto akan hilang. Selanjutnya, tabel izin mahasiswa. Sebelumnya, tabel datanya seperti ini. Ingin mendelete kota dengan query delete from izin mahasiswa, where kota sama dengan Bandar Aceh. Dan setelah di-delete, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, tabel pengirim paket mahasiswa. Sebelumnya, tabel seperti ini. Ingin mendelete ID kurir dengan query delete from pengirim paket, where ID kurir adalah ini. After di-delete, tabel akan menghilang. Selanjutnya, tabel penerima paket mahasiswa. Sebelumnya, tabelnya seperti ini. Setelah di-delete, kita delete ID kurir dengan query delete from penerima paket, di mana ID kurir seperti ini. Setelah di-delete, data muncul seperti ini. Kemudian tabel fasilitas asrama. Sebelumnya, data seperti ini. Kemudian, akan mendelete jenis fasilitas dengan query delete from fasilitas dan jenis fasilitas parkiran mobil. After delete jenis fasilitas, data seperti ini di jenis fasilitas parkir mobil nggak ada, udah hilang. Setelah itu, tabel perawatan fasilitas. Sebelumnya tabel seperti ini. Kemudian dengan delete ID pegawai dengan query delete from perawatan fasilitas when ID pegawai sama dengan C001. Setelah di delete ID pegawai dengan C001 sudah ada, sudah hilang. Selanjutnya tabel kegiatan di asrama. Sebelum delete
muncul tabel seperti ini. Setelah di-delete, kita akan mendelete ID kegiatan dengan query delete from kegiatan asrama when ID kegiatan K001. Setelah di-delete, ID kegiatan K001 sudah hilang. Lalu selanjutnya ada syntax select. Syntax select digunakan untuk memilih atau melihat sebuah data pada sebuah tabel yang ingin kita cari. Contohnya, select ID fasilitas from perawatan fasilitas, maka akan muncul kolom ID fasilitas doang. Lalu selanjutnya, ini select from izin mahasiswa, maka tabel yang akan muncul ini adalah tabel mahasiswa. Next. Sekian dari kelompok Panas. kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.